Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan, pertolongan, pimpinanmu sepanjang malam, dan kau telah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terpujilah namamu ya Bapa. Mari berbicaralah kepada setiap kami pada hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Efesus 1 ayat yang ke-11. Dikatakan, Aku berkata, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudara, tema kita hari ini, mengapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi? Saudara, tentu kita semua mengenal sosok superhero yang gagah, yaitu Superman. Superman adalah superhero animasi yang memberikan keamanan bagi dunia dari kejahatan. Ia mau dan mampu mengatasi setiap kejahatan. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kehebatannya, sehingga tidak ada kejahatan yang tidak bisa diatasi olehnya. Namun walaupun ia begitu hebat, pada kenyataannya kejahatan tidak bisa dilenyapkan. Kehebatan Superman tidak bisa memusnahkan kejahatan sehingga menjadi absen selama-lamanya dalam kehidupan ini. Tetapi setidaknya ia tidak mengacuhkan realitas daripada kejahatan tersebut. Saudara, apa bedanya Superman dengan Tuhan Yesus? Superman adalah ide atau hayalan buatan manusia. Manusia berpikir kalau ada Superman di dunia, pastilah dunia ini aman dari kejahatan. Artinya hanya ada di batas ide atau pikiran manusia. Sedangkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan benar-benar nyata sebagai pencipta manusia dan penguasa alam semesta ini. Seharusnya Tuhan Yesus dapat berbuat melampaui Superman. Ketidakterbatasannya dan kasihnya seharusnya sanggup melumat kejahatan dan penderitaan dengan sangat mudah. Tetapi kenyataannya, kejahatan dan penderitaan masih ada sampai saat ini. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Aceh tahun 2004. Dengan adanya gempa tektonik yang berskala 8,9 Richter, diikuti gelombang yang besar, maka terjadilah tsunami yang mengakibatkan bencana nasional yang memakan ribuan jiwa pada waktu itu. Atau virus corona yang kita alami saat ini, yang telah menghancurkan usaha, menimbulkan sakit, bahkan kematian yang tidak sedikit. Ini tentunya banyak orang yang bertanya, why and why? Mengapa semua itu terjadi? Bahkan tokoh Alkitab menanyakan hal yang sama. Seperti pemazmur bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, ini tentunya termasuk saudara dan saya seringkali bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan penderitaan, kejahatan, kesulitan terjadi, sedangkan ada Allah yang berkuasa di dalam dunia ini. Saudara, sesungguhnya manusia tidak dapat menuntut Allah untuk menjelaskan kepada kita apa yang hendak Dia lakukan dan apa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Karena hikmat dan pengetahuan Tuhan melampaui hikmat dan pengetahuan manusia. Saudara, Allah yang berdaulat pastilah jauh lebih besar dari realitas kejahatan dan penderitaan yang ada. Apapun yang terjadi,
Semua itu tidak luput dari kedaulatan dan kehendak Allah, termasuk peristiwa di mana Adam dan Hawa menyalahgunakan kebebasannya untuk memberontak. Allah di dalam kesempurnaan dan kemahatauannya mengetahui bahwa manusia dapat jatuh ke dalam dosa dan melawan dirinya. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak melakukan pencegahan terhadap semuanya itu untuk menghindari keadaan yang terburuk dapat terjadi? Mengapa Allah tidak melenyapkan kejahatan dan penderitaan yang menyakitkan? Bukankah terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan semua itu tanpa berlarut-larut? Saudara, yang jelas ialah Allah tidak pernah kehilangan kendali dan kedaulatannya terhadap apapun, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 11. Di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya saudara, tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah yang berdaulat. Justru semuanya terjadi di dalam kedaulatan Tuhan, di mana Ia mengizinkan semuanya itu terjadi. Tentu saja saudara, Allah memiliki alasan yang cukup secara moral, tetapi belum sepenuhnya diungkapkan dalam mengizinkan kejahatan dan penderitaan itu terjadi. Saudara, kita tidak perlu ragu lagi untuk mengimani semuanya itu, karena Allah ada standar bagi tindakannya. Ia tidak berhutang penjelasan tentang apa yang Dia lakukan. Saudara, kita dapat melihatnya dengan jelas dalam kisah Ayub yang syarat dengan penderitaan. Dalam kitab Ayub pasal pertama kita melihat Ayub menghadapi malapetaka satu demi satu. Ia kehilangan kekayaan, keluarganya, dan akhirnya kesehatannya. Sewaktu ia duduk di tumpukan abu, dipenuhi bisul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Normalnya, kita akan berkata seperti istri Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi Ayub dengan tegas mengatakan, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya, Ayub tidak kehilangan keyakinan dan kepercayaannya bahwa Allah memegang kendali kehidupan. Saudara, kita melihat Ayub ada seorang yang saleh dan mengasihi Tuhan, tetapi ia tetap mengalami hal yang buruk di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, dalam suatu titik Ayub pun tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya. Memang Ayub tidak mengutuki Tuhan, tetapi ia mengutuki hidupnya sendiri. Kini ia menilai penderitaan melebihi kebaikan yang pernah ia nikmati. Kenapa? Karena kerangka pikir logikanya tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia selalu berasumsi bahwa jika ia baik, maka dia akan diberkati, dan jika jahat, maka akan dikutuk. Mengapa sekarang ketika ia baik, ia mengalami penderitaan? Bahkan keempat sahabatnya yang berupaya menghibur Ayub justru tidak memberi kontribusi apapun untuk meringankan derita Ayub. Malah sebaliknya, mereka menuduhnya telah melakukan dosa sehingga segala pengalaman buruk itu terjadi. Ayub berpikir bahwa Tuhan berhutang untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Ia telah lama mengenal Tuhan, dan baginya segala penderitaan dan kejahatan ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak layak diterima. Bagaimana mungkin itu terjadi kepada dirinya? Ia harus meminta Tuhan menjelaskan kepada dirinya. Saudara, dalam pasal 38 dalam kitab Ayub, Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Tuhan menjawab sesuai dengan caranya sendiri, yaitu melalui pertanyaan retoris yang berkata, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya?
Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Saudara mendengar jawaban dari Tuhan. Ayub diam 1000 bahasa dan tidak dapat mengatakan apa-apa. Selama ini Ayub membangun seluruh argumennya atas kenyataan bahwa dia ingin mengetahui apa yang terjadi. Karena hanya dengan dasar pengetahuan itu, kebingungannya lenyap. Tetapi Allah mengingatkan dia sebagai langkah awal bahwa ada 1001 hal yang tidak dia mengerti, tapi harus dia terima. Di sini Allah mau menghancurkan salah satu dosa manusia, yaitu apa? Kesombongan yang merasa tahu segala sesuatunya. Saudara, dengan melihat dan menyadari kebesaran dan keunikan dari ciptaan Tuhan, seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Semakin banyak orang tahu, semakin dia perlu rendah hati. Karena semakin kita terus-menerus diingatkan tentang kebenaran dan kerumitan sebuah kehidupan. Kelahiran bayi, kerumitan otak, dan lain sebagainya. Saudara, setelah meninggalkan Ayub untuk merenungkan kenyataan bahwa Allah adalah pencipta dan perancang dunia ini, Allah mendatangi Ayub sebagai pewahyu dan penghibur. Dan Ayub dengan rendah hati berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam abu dan debu. Di sini kita sampai kepada pemahaman. Apakah kita mengetahui segala sesuatu sehingga kita dapat menilai Tuhan? Memang orang bisa berduka cita atas penderitaannya, tapi tidak lantas ia bisa menilai cara Tuhan mengatur kehidupan. Ayub saja tidak bisa menjelaskan bagaimana hujan turun. Jadi mengapa ia mengira dirinya mampu menilai perkara-perkara keadilan yang lebih tinggi? Saudara, hikmat Tuhan terlalu agung dan tidak dapat dibaca dan dipahami oleh Ayub di dalam segala keterbatasannya. Karena itu Rasul Paulus berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Roma 11 ayat 33 sampai 36. Artinya saudara, cara Tuhan bekerja berada di atas penalaran dan pemahaman manusia yang terbatas. Karya kreatif Tuhan tidak bisa diprediksi dan dibatasi oleh logika dan pemahaman kita yang terbatas. Bahkan sekalipun Allah memberikan penjelasan, manusia di dalam keterbatasannya sebagai ciptaan tidak sanggup menampung semuanya itu, sehingga ia tidak sanggup memahami sepenuhnya cara-cara Allah yang agung. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang tahu segalanya dan memutuskan dengan adil menurut standarnya. Karena itu respon yang terbaik saudara di tengah kesadaran keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan ialah tetaplah beriman. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan selalu baik bagi anak-anaknya. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara, pemahaman inilah yang harus kita miliki, bahwa segala sesuatunya terjadi di dalam kendali Allah yang berdaulat. Saudara, mari kita menyadari keterbatasan kita dan menyadari ketidakterbatasan dan kemahakuasaan daripada Tuhan.
Tuhan punya alasan mengapa Tuhan izinkan ada kesulitan. Tetapi di balik semua itu, semua terjadi di dalam kontrol dan kendali Allah, bahkan mendatangkan untuk kebaikan bagi anak-anaknya. Mari saudara, kita tetap bersyukur, tetap beriman kepada Tuhan, tetap berharap dalam setiap hal yang kita hadapi pada saat ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kebenaran-Mu Tuhan, biarlah boleh mencelikan mata rohani kami. Bahwa sungguh Tuhan, segala yang terjadi di bawah kolong langit ini, kejahatan, penderitaan, semua berada dalam kendali Tuhan. Termasuk apa yang kami alami dalam kehidupan kami, itu pun Tuhan tahu. Itu Tuhan, kami percaya sebagai anak-anak-Mu, bahwa Engkau sebagai Bapa kami yang memelihara kehidupan kami, yang menyertai kami, dan memberikan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.